괜찮아. 괜찮아요. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulan Sulistiarli dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi proses. Strategi proses merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Keputusan strategis yang akan diambil oleh manajemen operasional memiliki tujuan untuk membentuk suatu proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menggunakan sumber daya yang tersedia atau dikelola oleh perusahaan. Pengambilan keputusan strategi proses memiliki manfaat dalam jangka panjang, yaitu terkait dengan efisiensi dan fleksibilitas proses produksi, hingga konsistensi kualitas dan biaya produksi dari produk yang dihasilkan. Manajemen operasional dapat memilih salah satu dari 4 strategi proses berdasarkan jumlah dan jenis produk yang dihasilkan. Di antaranya, 1. Proses fokus, repetitive fokus, produk fokus, dan mass customization. Unit usaha yang tidak menghasilkan produk dalam jumlah besar namun memiliki variasi jenis produk yang cukup banyak dapat memilih proses fokus. Pada unit usaha yang menghasilkan beberapa variasi jenis produk dan dalam jumlah yang cukup besar, manajemen operasional dapat memilih repetitive fokus. Salah satu syarat repetitive fokus dapat dilakukan terdapat modules komponen yang dipersiapkan sebelum dirakit menjadi satu project. Apa itu manajemen strategis dalam bisnis? Yaitu kumpulan tindakan dan keputusan seseorang manajer untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik dan kompetitif. Suatu perusahaan dikatakan unggul jika profitabilitasnya lebih tinggi dari rata-rata kompetitornya. Maka dengan menerapkan strategi manajemen yang bagus, seseorang manajer harus memiliki pengetahuan dan mampu menganalisis perusahaannya secara menyeluruh. Manajer harus mempersiapkan perencanaan untuk berbagai kemungkinan yang dapat diprediksi maupun yang tidak. Dengan merumuskan dan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tidak hanya sampai pada penerapannya, strategi juga perlu dievaluasi untuk menentukan apakah tujuannya berhasil tercapai atau harus diperbaiki. Adapun fungsi dilaksanakannya strategic management, yaitu yang pertama, mengedepankan visi dan misi. Visi dan misi tentu wajib dimiliki oleh setiap perusahaan sebagai pedoman utama dalam keberlangsungan bisnisnya. Melalui strategic management yang baik, visi dan misi tidak hanya sekedar pertanyaan belaka. Manajemen harus memformulasikan action dan kegiatan yang dijalankan untuk mencapai visi dan misi perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan lebih mudah mengidentifikasi pasar dan produk. Persaingan dalam bisnis umumnya berlangsung sangat ketat, sehingga perusahaan wajib memiliki produk keunggulan yang dapat bersaing di pasaran. Dengan strategic manajemen yang baik, perusahaan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan membuka peluang baru dalam pasarnya. Yang ketiga, berfokus pada brand positioning. Perusahaan memiliki brand positioning yang berbeda-beda di pandangan konsumennya. Strategic management membantu perusahaan dalam mempertahankan dan memperkuat brand positioning di masyarakat. Ini dapat tercapai apabila strategi yang diterapkan selaras dengan image dari brand tersebut. Misalnya, persaingan produk mie instan yang banyak jenisnya. Kenyataannya, sebagian besar masyarakat menyebut mie instan itu adalah Indomie, padahal ada banyak merek instan lainnya selain Indomie. Yang keempat, mempertahankan kelangsungan bisnis. Dengan menyamakan visi dan misi setiap divisi agar bekerja secara sinergis, dapat mempertahankan kelangsungan bisnis. Artinya, setiap proses decision making dilakukan dengan berdasarkan pandangan yang sama dan sinergis oleh semua divisi. Dengan demikian, bisnis dapat terus berjalan dengan sehat karena setiap divisi bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, memandu perencanaan dan perbaikan. Yang terakhir, yaitu memandu perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya secara ideal. Tanpa manajemen yang mengelola strategi bisnis, maka perusahaan akan sulit dalam merencanakan perkembangan bisnisnya. Strategic manajemen yang tepat juga membantu perusahaan memberikan solusi untuk menyelesaikan perusahaan yang dihadapinya.
Tahapan penting dalam strategic management. Ada 5 tahapan kunci yang dapat membantu perusahaan menjalankan strategi bisnis mereka dengan baik, yaitu identifikasi arah dan tujuan. Yang pertama, perusahaan harus menerapkan dan menetapkan goals yang jelas dan realistis. Goals harus mencapai apa yang ingin dicapai perusahaan dan alasan mengapa pencapaiannya harus dilakukan. Setelah itu, barulah perusahaan dapat mengidentifikasi cara bagaimana goals tersebut tercapai. Dalam tahapan ini, perusahaan dapat mengartikulasikan visi dan misi tujuan jangka pendeknya. Yang kedua, menganalisis sumber daya. Perusahaan kemudian harus dapat memeriksa, memahami, dan menyusun internal and external power yang berpengaruh terhadap bisnis. Pahami juga bahwa perusahaan harus tetap kompetitif. Pilihlah analisis SWOT yang sangat membantu pelaksanaan tahap ini. Ketiga, menyusun strategi. Setelah hasil analisis didapat, perusahaan kemudian dapat menyusun strategi terkait bagaimana cara perusahaan mencapai tujuannya. Pada tahap ini, perusahaan perlu mengidentifikasi individu, teknologi, dan research yang dibutuhkan. Alokasi research ini penting untuk mengukur kesuksesan bisnis serta mendapatkan dukungan dari pimpinan dan stakeholders lainnya. Yang keempat, menerapkan strategi. Ketika strategi telah ditentukan, saatnya untuk dieksekusi. Strategi ini mencakup mulai dari perencanaan hingga implementasi. Pada tahapan ini, manajemen strategis, research akan bekerja sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas strategi. Tahapan terakhir dari strategi manajemen yaitu mengevaluasi sejauh mana strategi yang akan diterapkan telah berhasil membawa perubahan. Perusahaan juga akan memantau kelayakan strategi yang sedang dijalankan operasional bisnis serta mempertahankan strategi yang terbukti efektif. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 카메라 이런 거 하지.